Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview ini ya, sebuah unit laptop Asus X540Y. Jadi ini unit laptop Asus X540Y yang kebetulan ini masih berfungsi normal ya, hanya minus di ada ini ada cahaya putih keliling, bukan cahaya hidayah, yang akan kita review ya. Jadi ini merupakan laptop 15 inci yang cukup pernah populer di zamannya ya. Jadi kita akan timbang dulu berapa bobot dari unit laptop ini beserta chargernya ya. Jadi ini bobot unitnya sekitar 1,8, lalu ini chargernya, di include chargernya dia sekitar 2 kilo ya. Ini bobot dengan charger sekitar 2 kilo. Kalau bobot unit laptopnya saja sekitar 1,8 ya. Ini kita akan testing chargernya dulu. Jadi ini chargernya kita testing, memastikan apakah berfungsi atau tidak ya. Di ini unit laptop yang bangkit dari gudang punya teman saya. Karena satu dan dua hal, akhirnya ya daripada mangkrak gitu dikasihkan ke saya untuk dioptimalkan, tapi ternyata RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Jadi tidak bisa. Ini kita akan testing chargernya. Jadi ini chargernya berfungsi ya, chargernya berfungsi normal dan port-portnya berfungsi dengan normal. Lalu ini mumpung masih ada, kita akan testing aja. Kita ganti chargernya dengan ini ya. Kita kebetulan tadi saya bongkar-bongkar gudang kok nemu charger ini. Kita teks apakah masih berfungsi. Kalau masih berfungsi kan dijual second juga lumayan lah ya. Ini charger original Asus yang model lama ya. Kita testing ini ya, jadi berfungsi. Ini bisa dicek ini ya, chargernya dia berfungsi, dia charging. Kenapa unit ini sudah mulai ditinggalkan atau orang-orang sudah mulai untuk berganti, atau ya seperti saya mungkin ini akan segera saya jagal. Nah, ini akan saya tunjukkan alasan utamanya kenapa ya. Ini kita akan cek di Task Manager. Dan nanti akan kita bongkar untuk memastikan ininya, memastikan kondisinya. Jadi kalau unitnya sebenarnya cukup nyaman-nyaman aja ya, bobotnya juga cukup oke. Sekitar 2 kilo untuk laptop 15 inci itu bukan bobot yang berat, cukup ringan malah kalau saya bilang. Cuman yang jadi kendala utama dari unit ini adalah ini. Cek di performance. Nah, dia masih pakai E170 ya, jadi AMD E1, dan RAM-nya hanya 2 GB dan sayangnya ini onboard sehingga tidak bisa di-upgrade ya. Dan ini kita akan shutdown dulu dan kita bongkar, kita cek isinya seperti apa dari unit laptop ini. Jadi ini kita shutdown. Nah, ini kita shutdown langsung aja. Sambil nunggu ini kita pause aja dulu. Oke, ini unit laptop sudah mati sempurna ya, X540Y. Ini kita akan bongkar aja dulu ya. Kita cek bagaimana komponen internal dari unit laptop ini. Jadi ini kita akan kondisikan aja. Nah, ini ya. Ini kita persiapan untuk bongkar unitnya. Kita buka semua baut-bautnya dulu ya. Kita lihat bagaimana komponen interior dari unit laptop ini dan internalnya. Ini relatif ya masih mulus lah ya secara fisik, kondisinya ya minus LCD nya aja. Ini baut-baut panjang.
Oke, ini sudah pecah sepertinya, jadi yang sebelah sini langsung nyantol. Jadi kita coba buka dulu unitnya ya. Ini unit laptop ini 5410 dan 44 X5410 5440 dan X440 ini hampir sama layoutnya. Secara umum juga bentukan ininya mirip. Kita tinggal mencari ruang. Nah, ini begitu bisa masuk, langsung saja kita putar dengan bantuan semacam pick gitar, tapi bukan pick gitar ya. Ini alat bantu untuk melepas ininya ya. Nah, ini kita buka dulu, kita lepas touchpadnya. Nah, ini ya, ini touchpad dan keyboard, dan ini udah kotor sekali rupanya, Bung. Ini bisa dicek ya kotorannya sebanyak ini, karena memang mungkin sini sejak masuk belum pernah coba saya bongkar ya. Ini sudah dual drive, ini ada SSD dan harddisk menggunakan caddy. Ini akan sekalian saya bongkar aja dan saya tunjukkan apa saja yang bisa di-upgrade ya. Jadi ini storage bisa dia menggunakan dual drive. Baterai pun ini sebenarnya bisa pakai yang lebih besar ya, yang penuh ini ada opsi untuk upgrade baterai juga di unit laptop ini. Tapi kita buka aja dulu ya. Ini kita lepas ini SSD dan caddy harddisknya. Kita akan cek komponen internalnya ya. Ini kita buka, ini SSD PC Pro cukup oke menurut saya. Ini kita akan buka caddy-nya. Jadi ini caddy dan harddisk. Oke, jadi ini caddy yang 9,7 ya. Sorry, 9,5 inci dengan harddisk 500 GB. SSD dan harddisknya kita amankan dulu. Lalu ini kita akan cek komponen lain. Ini miniboard, baterainya kita buka dulu. Apa tadi? Harusnya ini dulu ya. Ternyata terkunci. Jadi ininya mengunci di sini. Coba kita congkel aja dulu baterainya. Oke, ternyata harus dibuka yang lain dulu ya. Bisa dengan baterai dulu. Oke, kita lanjut buka yang ininya, karena ini posisinya dia hampir melekat penuh sehingga agak sulit. Kita buka lainnya aja dulu. Ini ada mini boardnya untuk Asus 540YA. Mini board dengan fleksibel yang cukup sensitif. Ini WiFi card, kita lepas dulu. WiFi cardnya ya. Ini kita buka. Bismillah.
Ini mini boardnya kita lepas ya, jadi ini controller untuk USB dan ininya, controller untuk drive nya ya. Ini kita lepas dulu aja semua baut-bautnya. Sepertinya sejak pembelian pertama belum pernah dibongkar sama sekali melihat kondisi yang di sini. Kita buka aja dulu semua bautnya. Ini speaker. Oke, nah ini kita lepas di ininya ya, fan pendinginnya, soket fan yang kita lepas. Oke, soket fan kita lepas, soket speaker kita lepas juga. Soket speaker sudah berhasil kita lepas, fan kita lepas ya. Jadi ini kita akan cek kondisinya. Ini model fannya, penguncinya seperti ini. Lalu ini yang terakhir untuk pengunci motherboardnya kita lepas ya. Nah, kalau untuk fleksibel LCD ini paling belakang aja karena cukup rawan. Ini mini boardnya kita lepas, fannya. Oke, ini boardnya ya. Akan coba buka boardnya. Masih ada satu ternyata. Nah, ini lalu kita angkat. Bismillah, kita lepaskan dari baterainya ya. Fannya kita lepas dulu. Speaker ini nanti kita cek dulu, ada yang melekat sepertinya. Ini kita buka motherboardnya dulu. Oke. Ini ya, motherboard sudah terlepas dari baterai. Ini kita akan buka. Nah, ini salah satu alasannya kenapa saya tidak merekomendasikan unit laptop ini sekarang ya. Kita buka dulu baterainya. Baterainya kecil. Lalu ini kita lepas soket atau kabel fleksibelnya ya, fleksibel untuk layarnya.
Ini ya, kita lepas. Dan ini komponen dari motherboardnya, jadi RAM-nya onboard ya, dan tidak ada slot untuk opsi upgrade, sehingga unit laptop ini mungkin untuk memenuhi beban kerja sekarang yang rata-rata minimal 8 GB sudah tidak mumpuni ya, karena kondisinya seperti ini. Jadi kita akan lanjut bongkar unitnya. Oke, ini kita lepas dulu semua yang bisa kita lepas. Ini kita lepas komponen dari layarnya, servonya yang kunci layar. Ini ya, ternyata ada yang udah aus. Ini sudah kita bongkar. Ini paham restnya, ini LCD setnya. Ini kita akan bongkar dulu. Dari bottom base ini bisa kita ambil speakernya ya. Jadi ini speakernya, kalau fungsi speakernya sebenarnya masih normal, dia masih bisa jedak-jeduk cukup lumayan. Ini berkatnya hanya double tap aja ya, tidak ada baut atau apa di sini. Oke. Nah ini ya sudah kita lepas, jadi ini hanya double tap aja. Ini bottom base nya masih utuh. Lalu kita akan lanjut bongkar ini. Kita akan lepas. Nah ini kalau ada tanda-tanda seperti ini di bagian bawah, ini berarti yang di bagian bawah ada bautnya ya. Kita lepas dulu baut bagian bawah. Lalu kita buka frame-nya.
Oke, ini ya, ini LCD frame-nya berhasil kita lepas. Di sini ini ada komponen, ada engsel, layar, dan webcam serta kabel antena. Kita akan buka satu persatu dulu. Kita buka layarnya dulu ya. Di pangkon bautnya masih bagus semua. Kalau ada yang butuh komponen dari unit laptop ini ya, nanti bisa klik link yang ada di deskripsi ini ya, deskripsi video ini. Ini engselnya masih utuh, back covernya masih cukup baik secara umum. Kita lepas engselnya dulu. Ini engselnya engsel kecil ya, tanpa hinge. Nah, ada tipe-tipe tertentu ada hingenya sampai atas, tapi ini hanya engsel kecil di bagian sini saja. Ini ya, engsel sudah berhasil kita lepas. Lalu ini kita akan buka kunci motherboard, kunci layarnya. Lepas, dan ini kita lepas yang menempel di sini. Ini LCD fleksibel untuk yang 30 pin ya. Ini bisa dilihat ya, 30 pin, layarnya 30 pin. 30 pin biasanya 2 cm, jadi ini bisa dicek di sini. Ini 2 cm di yang 30 pin. Kalau yang 40 pin itu biasanya sekitar 2,5. Biasanya hanya ada dua macam ini yang biasanya umum untuk fleksibel dan jenis layar ya, 30 dan 40 pin. Jadi pastikan kalau beli spare part sesuai ya, soalnya unit-unit tertentu seperti contoh kemarin itu sempat Asus X200MA itu ada yang 30 pin dan 40 pin. Saya kebetulan punya stoknya yang 40 pin. Ternyata yang beli spare partnya tidak memperhatikan bahwa unit laptopnya pakai yang 30 pin ya, dan tidak berfungsi. Ini layarnya 15 inci masih berfungsi ya, minusnya itu tadi aja. Ini kita amankan aja dulu. Kita lepas di sini, ini kabel fleksibelnya sampai webcam. Ini fleksibel layar dan webcam. Ini ada webcam yang kita akan lepas dulu webcamnya. Lalu ini ada kabel antena wifi, kita lepas dulu. Jadi ini single ya, wifi nya single. Oke, sekian ini ya video tutorial review singkat Asus X540Y, tutorial bongkar dan jagal unitnya ya. Jadi kenapa kok unit ini endingnya harus saya jagal, alasan utamanya ini, jadi dia RAM-nya onboard, dia nggak ada eksternal RAM, sehingga nggak ada slot RAM-nya, sehingga ini cukup mengganggu, tidak bisa di-upgrade. Sementara untuk kebutuhan office standar di kantor saya minimal itu butuh RAM yang 4 GB ya, ini 2 GB onboard dan tidak ada slot upgrade-nya, sehingga ya sudah, daripada mubazir, saya sudah minta izin ownernya untuk saya jagal dan saya jual per komponen. Sekian video unboxing, video review singkat Asus X540Y, tutorial bongkar dan jagal unitnya. Kalau Anda butuh spare part dari unit laptop Asus X540Y, link ordernya nanti ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.